Halo guys, assalamualaikum. Jadi kali ini ya guys, ini tuh jam setengah 10. Aku tuh bangunnya tadi juga kesiangan ya guys. Di sini aku bakal sharing-sharing ke kalian ya. Apa sih pekerjaan aku sebagai TKW Taiwan dari pagi sampai malam? Itu kerjaannya tuh apa aja gitu. Aku bakal ngejelasin semua ke kalian itu dalam versi aku sendiri ya guys ya. Oke, di sini aku sambil beberes ya guys. Sambil beberes aku bakal ceritain kerjaan aku dari bangun tidur sampai aku tidur lagi. Oke guys, sebenarnya aku mau nge-record itu ya dari pagi bangun tidur. Cuman kan aku tadi kesiangan, jadi ya udah aku ngejelasinnya sambil aku kerja aja ya guys ya. Nah, untuk dari pagi sendiri guys, itu aku bangun jam 7 pagi. Aku bangun jam 7 pagi untuk bantu nenek minum susu karena nenek aku itu minum susu lewat selang guys. Itu udah berlangsung selama beberapa bulan karena dari awal aku kesini nenek itu biasa makannya itu ya makan nasi bubur gitu. Cuman setelah dia sakit dan lain-lain dia harus minum susu pakai selang sampai hari ini. Nah, jam 7 aku bangunin nenek untuk minum susu. Kemudian setelah aku selesai minumin nenek susu dan minum obat, aku juga kasih nenek obat oles ya guys, karena dia tuh kulitnya tuh selalu digaruk-garuk dan luka. Dia punya penyakit ini guys, diabetes kering gitu. Jadi kalau dia luka sedikit dia bakal susah gitu, sembuhnya lama gitu guys ya, basah. Terus untuk selanjutnya jam 7.30, sebelum jam 7.30 aku siapin susu kakek juga, obat kakek. Terus aku taruh meja. Kemudian jam 7.30 itu aku tidurin nenek ya, karena setelah minum susu 30 menit kemudian dia tidurin lagi gitu guys. Nah, setelah 7.30 itu aku lanjut tidur guys. Setelah aku siapin kakek susu dan juga obat, aku taruh meja aja kalau untuk kakek, karena dia bangunnya juga siang ya, nggak yang pagi-pagi banget. Setelah aku siapin aku tidur lagi, aku guys, karena ya ngantuk lah ya. Aku tidur lagi sampai jam 9 pagi. Sampai jam 9 pagi itu kemudian aku bangun beresin tempat tidur aku ya. Aku tidur pakai kursi lipat. Aku beresin tempat tidur aku. Kemudian aku lanjut untuk cuci muka guys. Aku lanjut untuk cuci muka, skincarean. Ya aku sempet banget guys, skincarean tuh aku sempet banget karena aku kan udah ngasih nenek sarapan ya jam 7 pagi sama kakek juga. Kemudian setelah cuci muka, skincarean dan lain-lain, itu aku nyalain mesin cuci. Setelah aku nyalain mesin cuci, itu aku lanjut kerjaannya itu ya, kerjanya cuma di ruangan kecil guys, di ruangan ini dan juga di kamar, satu kamar gitu guys. Jadi aku cuma bersihin itu doang, tempat tidur nenek dan kakek dan aku sendiri gitu. Aku sapu-sapu, terus aku ganti plastik sampah ya, sampahnya aku kumpulin dalam satu wadah. Aku ganti plastik sampah, terus aku ngisi air di dispenser air panas. Terus tuh kayak ya beres-beres biasalah ya. Terus aku sambil nunggu mesin cuci juga aku ngelipetin baju ini gitu. Jadi aku setiap hari tuh nyuci. Jadi kalau nggak nyuci sehari aja tuh dia bakal numpuk, apalagi nih musim hujan guys. Apalagi ini musim hujan, itu lama banget keringnya. Jadi kalau setiap hari nggak dicuci itu bakal numpuk dan aduh bahaya, itu nggak kering guys. Jadi untuk di ruangan kecil ini sendiri tuh guys, cuma ada tempat cuci piring, wastafel ya, cuma ada wastafel, terus tuh mesin cuci, jemuran sama kulkas.
tuh. Terus di sebelah sana itu kamar nenek kakek sama tempat tidur aku juga. Nah untuk selanjutnya setelah aku beres-beres dan lain-lain, kalau akhirnya udah selesai semua ya guys, itu aku ya terserah aku mau ngapain gitu sambil nunggu jam 11, karena jam 11 aku lanjut untuk minumin nenek aku susu lagi. Sehari nenek itu minum susu 5 kali ya. Nah untuk jam 11 sendiri aku minumin susu, kemudian jam 11.30 aku tidurin lagi ya seperti biasa 30 menit. Itu aku lanjut untuk masak di atas, di lantai atas, karena di sini nggak ada dapur, dapurnya itu di lantai atas. Aku, nenek sama kakek itu di lantai paling bawah, karena ya tahu sendiri mereka sudah tua, kakek juga masih bisa jalan, takutnya kan ada apa-apa ya, jadi paling enak memang di lantai paling bawah. Itu aku masak untuk diriku sendiri ya, karena kakek juga nggak makan nasi sekarang, dia nggak mau ya. Dulu sempat aku bikinin bubur, dia setiap hari nggak pernah makan dan harus dibuang, dan itu majikan aku bilang nggak usah dimasakin lagi. Terus semenjak itu kakek aku jadi minum susu terus guys, sama kayak nenek aku, cuman kalau nenek kan lewat selang, kalau kakek itu masih lewat mulut gitu. Kakek aku tuh akhir-akhir ini memang susah banget untuk makan ya, susah banget. Mungkin memang ya penyakitnya udah macam-macam juga sih kakek aku tuh guys. Terus setiap malam juga dia tuh gampang bangun, gampang buang air. Itu sebenarnya aku sedikit ribet ya, sedikit jengkel lah, karena memang job aku cuma jaga nenek tapi harus ada kakek juga. Walaupun ditambah itu cuma ditambah sedikit guys, tapi aku nggak ngeluh karena majikan aku juga orangnya nggak cerewet dan banyak ngatur ya, jadi aku juga nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ini baju ini aja guys, ini belum 100% kering karena memang musim hujan, setiap hari itu kayak hujan terus, tapi nggak apa-apa ya, hujan itu berkah. Aku juga walaupun hujan juga terserah, aku juga nggak pernah keluar juga sih. Dulu aku sering ke taman setiap sore, tapi sekarang aku udah nggak pernah ke taman lagi, karena pertama waktu itu musim panas, jadi kayak males. Sebenarnya kemarin itu majikan aku sempat bilang ya, aku suruh jalan-jalan ke taman, karena kemarin kan nggak hujan ya. Terus aku tuh mager banget. Mungkin ini nanti sore ini aku bakal ke taman kalau nggak hujan, karena sekarang memang musim hujan, jadi kita nggak tahu nanti sore hujan atau enggak, kita nggak tahu. Menurutku ya guys, menurutku alhamdulillah kerjaan aku tuh nggak terlalu berat, cuman aku memang harus fokus di nenek karena memang dia tuh seribet itu ya, obatnya, insulin dan lain-lain tuh menurut aku lumayan ribet, jadi harus ekstra perhatian lah intinya tuh. Ini yang belum kering nggak aku lipat ya, yang aku lipat yang kering-kering aja. Gitu. Dan setelah aku masak itu aku makan sendiri ya. Setelah aku makan, mungkin selesainya sampai jam 1 ya. Jam 1 itu aku siap-siap untuk tidur guys. Tidur siang itu aku jatah jam 1 sampai jam 3. Jam 3 aku bangun. Jam 3 aku minum nenek aku susu lagi. Kemudian jam 3.30 aku bantu dia mandi. Setelah aku bantu dia mandi jam 3.30 itu biasanya selesainya jam 4 ya, atau sebelum jam 4 kurang berapa menit itu. Aku juga bantu dia untuk ngoles-ngolesin obat ke badannya ya. Setelah itu aku taruh dia di tempat tidur, aku bantu dia pakai baju dan lain-lain. Itu jam 4 ada kanhu guys. Kanhu itu yang mandiin sama ngajakin kakek biasanya jalan-jalan sebentar. Itu dari jam 4 dia biasanya pulang sampai jam 6, jadi cuma berapa jam kanhu itu.
cuma 2 jam doang ya guys. Nah itu setelah kan aku pulang ya, itu jam 6 ya, itu aku nggak keluar, nenek aku tidurin, terus aku bisa santai-santai. Kemudian nanti aku minum nenek lagi jam 7 malam ya, aku minumin nenek lagi jam 7 malam. Kemudian jam 7.30 aku bantu dia tidur. Tapi itu nggak semudah itu ya guys, soalnya nenek itu obatnya banyak banget, dia harus suntik insulin sehari 2 kali, obatnya itu sehari 2 kali, pagi dan malam, kemudian ada obat oles juga, ada obat minum juga. Jadi nenek itu bener-bener harus diperhatiin. Terus dia juga udah pipisnya kan lewat selang juga, minum susu lewat selang, jadi bener-bener harus aku perhatiin banget guys kalau nenek itu memang, karena dia semuanya tuh harus dibantu ya. Jadi dia tuh memang sekarang malah hampir gak pernah ngomong gitu, jadi aku harus peka gitu, dia tuh haus atau mau gimana, aku harus peka banget gitu. Jam 7.30 aku bantu nenek aku minum susu. Setelah itu jam 7.30 aku bantu dia tidur. Terus setelah itu aku bisa santai-santai sambil nunggu kakek bangun. Setelah, kalau biasanya kan kakek gampang bangun tuh guys, soalnya dia kalau udah tidur dibangun itu bakal marah, dia bakal nggak mau ya. Jadi aku malas ribet, aku nunggu dia bangun untuk buang air, aku bantu dia minum obat di malam hari. Nah setelah aku bantu nenek dan kakek aku, terus aku terserah itu mau ngapain. Aku biasanya ngisi waktu luang itu sambil olahraga tipis-tipis ya, sambil olahraga sambil nunggu jam 11 malam. Jam 11 malam itu aku terakhir minum susu, terus aku istirahat sampai jam 7 lagi guys. Jam 7 itu aku minum susu lagi gitu. Jadi untuk setelah jam 7.30 malam itu aku bebas mau ngapain aja ya. Dan aku biasanya ngisi waktu luangnya itu sama olahraga, kadang baca buku, kadang scroll TikTok, terserah aku mau ngapain. Dan setiap hari itu aku tidurnya biasanya tuh rata-rata ya, karena minumin susu itu jam 11 malam dan 11.30 nenek baru aku tidurin. Aku biasanya tidur itu jam 12 sampai jam 1 malam, kadang pernah sampai jam 2 karena bener-bener gak bisa tidur ya. Tapi beberapa hari ini guys, kakek itu sering banget bangun untuk buang air ya. Jadi aku harus bantu dia gitu bangun, kadang jam 4 pagi, kadang jam 2 malam. Nah jadi gitu guys kerjaan aku sebagai PRT di Taiwan yang jaga lansia ya. Tapi ini pekerjaan ini bukan semuanya begini ya guys, itu tergantung tempat kamu, tergantung pasien kamu, tergantung majikan kamu. Jadi kadang kalau misalkan ya, memang kita kerja di Taiwan tuh memang banyak nganggurnya kalau dipikir-pikir, karena setelah bekerja ya udah kita duduk, setelah kita melakukan aktivitas kita duduk. Itu kebanyakan ya guys, gak semua tapi kebanyakan di Taiwan memang kayak gitu. Makanya ada orang yang ngomong kayak enaknya kerja di Taiwan cuma rebahan, scroll TikTok, terus gajian. Sebenarnya itu cuma kata kiasan aja ya, karena kita memang kalau HP itu kebanyakan kita memang selalu megang ya, jadi kelihatan kayak kita tuh kok main HP terus, kerjanya kapan gitu. Mereka tuh beranggapannya tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau kalau kerja di Taiwan scroll TikTok, rebahan, terus gajian itu sebenarnya nggak juga ya guys ya. Cuman mungkin kita memang banyak nganggurnya gitu. Terus juga kalau misalkan tipe majikan aku nih ya, tipe majikan aku tuh bukan tipe majikan yang cerewet. Dia kalau aku salah itu aku dikasih tahu. Setelah itu ya udah dikasih tahu kan aku otomatis memperbaiki pekerjaan aku.
ya udah gitu aja. Jadi aku tuh kalau dia ngomong aku nggak anggap dia marah, aku anggap dianya tuh ngasih tahu aku, jadi aku nggak gampang sakit hati juga gitu guys. Jadi kalau kerja di Taiwan itu jangan terlalu bawa hati gitu, jangan terlalu baper lah istilahnya ya. Jadi kita santai aja. Kalau misalkan majikan nasihatin kita atau mungkin andanya agak marah ya, jadi kita tuh nggak usah terlalu dimasukin ke hati, karena itu bakal bikin kita tuh stres sendiri ya. Apalagi kalau misalkan pasien udah rewel, majikan juga rewel, itu pasti kita bakal stres banget lah ya, pasti. Kalau nenek aku itu memang bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain ya guys. Jadi dia bisanya ya tidur aja. Kalau bangun pun aku yang bantu bangun. Kalau untuk kakek aku sendiri dia masih bisa jalan, cuman dia memang ya gitu kerjaannya tidur juga. Jadi bangun itu cuma untuk buang air sama minum susu, minum obat gitu. Jadi kerjaan mereka ya hari-hari tidur aja gitu guys. Sebenarnya aku juga 2 bulan sekali itu disuruh tasau ya guys. 2 bulan sekali disuruh tasau di lantai atas. Itu aku dikasih 1000 NT ya, tanpa aku dipotong gaji. Itu aku mau guys, karena lumayan gitu kan, lumayan banget buat tambah-tambah. Soalnya tuh ya guys, aku juga senang sih memanfaatkan waktu gitu buat nambah-nambah uang gitu. Kalau ada kesempatan buat cari uang lebih, kenapa enggak gitu kan. Yang penting kan aman-aman aja. BTW aku kemarin tuh dikasih pancake sama bosku, lumayan banyak juga. Aku nggak tahu sih dia dari mana. Kalau untuk bosku sendiri, dia memang orangnya tuh nggak pelit, aku akuin ya guys. Nah, kalau ada makanan dia selalu ngasih aku. Yaps, jadi gitu guys sebenarnya kerjaan aku, cuman jangan jadiin patokan. Aku cuma sharing aja sama kalian gimana sih kerjaan aku di sini sebagai perawat lansia di Taiwan. Tapi jujur memang pekerjaan aku banyak nganggurnya. Yang penting apa guys? Yang penting pekerjaan aku udah beres dan bener. Ya, pekerjaan aku ngerawat nenek, terus juga sedikit memperhatikan kakek, itu sudah beres gitu. Jadi aku bisa mau main HP, mau ngapain ya terserah aku gitu. Yang penting aku tetap memperhatikan mereka, karena memang mereka itu perlu diperhatikan banget gitu. Aku juga harus kayak ngeliatin mereka gitu, takutnya kan ada apa-apa gitu. Itu sih kerjaan aku, itu aja sih guys. Cuman di tempat lain pasti berbeda ya, karena berbeda juga dengan keadaan pasien, sifat majikan, tempat, dan lain-lain. Dan ini jangan kalian jadiin patokan, kalian jadiin referensi aja ya. Oh gini ya kerjaannya TKW di Taiwan salah satunya gitu. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Thanks for watching, bye bye.